kami akan membahas sedikit tentang tarjamah atau sirah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Baik. Jadi nama beliau itu bukan Nawawi ya. Nawawi itu nisbah beliau. Kalau nama beliau aslinya Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. Jadi An-Nawawi ini, ya, ingat ya, tulis An-Nawawi ini nisbah untuk Imam Nawawi dari tempat kelahirannya. Jadi beliau lahir di Nawa. Ingat, beliau lahir di tempat atau daerah yang bernama Nawa. Nah, Nawa. Sekitar 80 kilo dari kota Damaskus atau Dimashq. Dimashq ini adalah ibu kota Suriah, ya, kota Syam, di mana sekarang sedang dijajah oleh Syiah. Ya. Semoga mereka semua cepat dapat kemenangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita di Suriah, di bumi Syam, semoga semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali menjadi kota yang tempat tersebarnya ilmu. Insyaallah. Jadi adik sekalian, jadi Imam Nawawi lahir di Nawa. Ingat, lahir di Nawa. Tahun berapa? Tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Jadi kalau ditanya tahun berapa lahir Imam Nawawi? Tahun berapa adik sekalian? 631 Hijriah. 631 tahun setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Ya. Jadi kampung beliau itu di Nawa. Ya, bagaimana secara ringkas kehidupan dari Imam Nawawi rahimahullah? Jadi beliau pada saat umur 10 tahun itu sudah selesai menghafalkan Al-Quran. Ya, jadi subhanallah. Ya. Orang-orang terdahulu cepat-cepat mereka menghafalkan Al-Quran pada usia-usia balita, usia-usia yang masih kanak-kanak. Ya. Kenapa? Karena ingatan yang didapatkan pada masa muda atau masa kecil itu lebih kuat daripada ingatan yang kita dapatkan setelah beranjak tua atau dewasa. Walaupun memang pada masa kecil itu menghafalnya lebih susah masuk, tetapi tinggalnya lebih lama, ya, seperti mengukir di atas batu. Jadi ibaratnya menghafal di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Susah tetapi lama tinggal. Ya. Adapun ibaratnya menghafal pada masa tua, ya, itu seperti menulis di atas air. Dia gampang, mudah, tetapi cepat hilang. Pada usia 10 tahun, Imam Nawawi sudah menghafalkan Al-Quran. Ya. Bagaimana cara orang tuanya bisa membuat Imam Nawawi menghafal Al-Quran dalam usia 10 tahun? Ternyata bapaknya Imam Nawawi ada di sekalian, itu di rumahnya membuat satu tempat sudut yang sangat kecil, ya, mungkin ukuran 1 meter atau 1,5 meter, seperti itu, khusus untuk Yahya bin Syaraf ini atau Imam Nawawi ini menghafal Al-Quran di tempat itu. Ya. Jadi dijadikan tempat khusus, dia pindah-pindah dia menghafal di tempat khusus, di sudut, ya, dijadikan sudut situ, 1 meter atau 1 meter lebih, supaya dia duduk di situ untuk menghafalkan Al-Quran, ya. Supaya dia fokus dengan Al-Quran di tempat itu, sampai di umur 10 tahun telah selesai menghafalkan Al-Quran. Keinginan, ya, orang tua, para ulama, atau orang-orang tua dahulu dalam hati mereka untuk membuat anak mereka menjadi penghafal Al-Quran itu sangat besar. Dan ini juga yang patut kita syukuri dan patut kalian syukuri, keinginan besar, ya, dari orang tua kalian untuk membuat kalian ini menjadi penghafal Al-Quran. Patut kita syukuri dan katakan kepada orang tua kalian, terima kasih wahai ayah, wahai ibu, karena telah membantu saya, telah mendukung saya dalam menghafalkan Al-Quran.
kitab yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Mukjizat yang masih tertinggal dari para nabi-nabi. Semua mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Allah, oleh Rasul Allah, semuanya telah hilang. Kecuali satu yang diwariskan dan masih ada sampai sekarang, yaitu Al-Quran. Jadi antum yang mengambil warisan ini, antum juga mengemban amanah yang besar. Dan amanah yang besar ya pasti akan membuahkan tempat yang mulia nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ya. Berbahagia dan bersungguh-sungguhlah adik sekalian dalam menghafalkan Al-Qur'an dan dalam menjaga Al-Qur'an. Baik. Di umur 10 tahun Imam Nawawi telah berhasil menghafal Al-Qur'an dengan metode yang diajarkan oleh bapaknya. Bapaknya menggunakan satu tempat di mana Imam Nawawi banyak menghabiskan waktu di tempat itu, ya. Tempat kecil di mana Imam Nawawi fokus saja dengan Al-Qur'annya. Sampai umur 10 tahun telah berhasil menghafalkan Al-Qur'an. Nah, sampai beliau berumur 18 tahun, beliau menuntut ilmu di kota Nawah sampai umur 18 tahun. Setelah umur beliau mencapai 18 tahun, beliau memutuskan untuk rihlah dalam thalabil ilm, atau keluar untuk menuntut ilmu. Ini di antara sunnah para ulama terdahulu, mereka merantau rihlah untuk menuntut ilmu. Ya, sudah sunnahnya para ulama. Ada yang berjalan di atas kakinya, ada yang berjalan dengan unta ya, atau dengan kendaraan, ya. Sampai-sampai ada yang menjual ya atap rumahnya demi menuntut ilmu. Jadi Masya Allah, kalau antum baca-baca, apalagi antum yang ada HP-nya, silakan baca bagaimana perjuangan para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Itu sangat luar biasa dan bisa membuat kita semakin semangat dalam menghafalkan Al-Quran atau dalam menuntut ilmu. Dan Imam Nawawi rahimahullah pada saat berumur 18 tahun, beliau keluar dari kampung halamannya, dari daerah Nawah ke Dimashq. Beliau pergi ke Dimashq untuk menuntut ilmu, untuk belajar dari ulama-ulama yang ada di Dimashq. Dan kebetulan pada saat beliau pergi ke Dimashq, beliau menuntut ilmu baina yaday Syekh Al-Imam Abdurrahman Al-Fazari. Jadi beliau menuntut ilmu di halaqah Imam Abdurrahman Al-Fazari yang berada di Dimashq. Nah, dari sedikit ya kisah Imam Nawawi ini, pada saat beliau berada di Dimashq menuntut ilmu di sana, beliau telah beranjak dewasa, dari 18 tahun beliau terus menuntut ilmu. Beliau bisa menulis banyak kitab dan bisa mentertibkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi beliau ini diberikan juga penghargaan sebagai mujaddid, muhadzib al-mazhab, ya, sebagai pembaharu dan pentertib mazhab Imam Syafi'i. Karena beliau menekuni mazhab Imam Syafi'i, ya, betul-betul, ya. Sampai-sampai dikatakan pada saat beliau belajar, beliau mengatakan, baqitu sanataini la adha janbi 'alal ardi. Aku pernah 2 tahun tidak sekalipun menaruh ya punggungku di atas tanah, di atas lantai, di atas kasur. Jadi beliau pernah 2 tahun, aku pernah 2 tahun tidak pernah punggungku ini menyentuh kasur, ya, menyentuh tanah, menyentuh lantai, tidak pernah. Jadi bagaimana beliau bisa tidur ya? Bagaimana caranya beliau tidur dalam 2 tahun itu? Idza ghalabani naumu astanidu ala kutubi lahzatan. Kalau saja datang rasa kantuk yang sangat berat kepadaku, kan beliau duduk menulis itu dengan tentu saja pulpen pada zaman dulu ya, itu dari bulu ayam atau bulu hewan lain, terus dicelupkan di tinta ya. Pada saat rasa kantuk telah datang menyerang beliau simpan pulpennya itu di tempat tinta. Kemudian astanidu ala kutubi.
Aku telah letakkan kepalaku di atas buku-bukuku. Lahzotan, sesaat. Sampai beliau terbangun lagi, beliau lanjut lagi menulis. Jadi subhanallah, tidurnya beliau sangat sedikit, ya. Dan seperti juga makannya, ya. Dikatakan bahwasanya wala ya'kulu marratan wala ya'kulu marratan wala ya'kulu illa marratan wahidah ba'da isya'i al-akhirah, ya. Dan beliau tidak makan kecuali satu kali setelah isya al-akhir, ya. Beliau cuma makan satu kali. Kapan itu? Setelah salat isya yang terakhir. Maksudnya salat isya yang terakhir adalah salat isya. Karena dulu itu maghrib itu dan isya itu dikatakan isya. Yang pertama isya al-awal yaitu maghrib, dan kedua al-isya al-akhir yaitu salat isya yang kita tahu sekarang ini. Jadi beliau makan setelah salat isya saja. Jadi beliau ini rahimahullah bagaimana bisa menjadi seorang imam besar, seseorang yang mempunyai ilmu yang sangat besar, sangat banyak, sangat luas, dan mempunyai banyak kitab-kitab dan buku-bukunya juga semua berkah-berkah sampai diajarkan sampai sekarang, ya. Karena beliau makannya sedikit, tidurnya juga sedikit. Beda halnya dengan kita misalnya, ya, yang sedikit-sedikit makan dan sedikit-sedikit tidur. Waliyadzubillah, ya. Semoga kalau kita mendengar ini hamasah, ya, atau semangat kita dalam menuntut ilmu itu bertambah. Tapi adik sekalian, dan salah satu perkataan Imam Nawawi yang sangat mulia juga, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya, Inna talabal ilmi min afdalil qurabi. Sungguhnya menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik ibadah, ya. Sebaik-baik pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semuanya untuk ibadah, ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kuota yang antum beli, ya, atau HP yang antum gunakan dalam mengikuti pelajaran atau dalam menuntut ilmu itu lebih baik, ya, lebih baik dan lebih berkah daripada antum gunakan untuk hal-hal yang lain. Dan lebih mudah pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Kalau antum ditanya, kamu gunakan HP-mu dari sholat isya sampai jam sekian untuk apa? Untuk ta'lim. Nah, itu mudah jawabnya. Kalau kita gunakan untuk hal yang lain, maka menjawabnya nanti di akhirat dalam pertanggungjawabannya itu lebih sulit.